Pernah nggak kamu ngerasa capek banget karena harus terus berusaha jadi sempurna? Kamu ngerasa kalau kamu berhenti sebentar aja, semuanya bakal berantakan. Kayak ada suara di kepala yang bilang belum cukup bagus, ulangin lagi. Kalau gagal, nanti orang kecewa. Aku tahu rasanya. Aku juga pernah hidup dengan kepala yang gak pernah bisa diem. Selalu berusaha jadi lebih rapi, lebih produktif, lebih berhasil. Sampai suatu hari aku sadar, aku gak lagi hidup untuk berkembang. Aku tuh hidup untuk membuktikan diri. Perfeksionisme tuh sering terlihat seperti ambisi. Tapi di baliknya ada ketakutan halus. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan kendali. Dan yang paling nyakitin, kita gak pernah benar-benar tenang. Karena bahkan ketika hasilnya udah bagus pun, selalu ada bagian kecil dari diri kita yang bilang masih belum cukup. Hari ini aku mau ajak kamu jalan sama-sama, bukan buat ngapus perfeksionisme, tapi untuk belajar memahaminya. Untuk melihat sisi lembut di balik semua kendali yang kamu genggam erat. Perfeksionisme tuh gak lahir dari ambisi. Dia tumbuh dari luka-luka kecil yang gak pernah kita obatin. Dari kecil kita sering dipuji saat kita berhasil. Tapi kita jarang dipeluk saat kita jadi diri kita sendiri. Pelan-pelan otak kita jadi belajar kalau aku berprestasi, baru aku pantas dicintai. Kalau aku gagal, berarti aku gak cukup baik. Pola itu kebawa sampai dewasa. Kita kelihatannya disiplin, ambisius, produktif, tapi dalam hati ada ketakutan besar akan kehilangan cinta kalau kita nggak sempurna. Penelitian dari Dr. Paul Hewitt dan Dr. Goldenflat menunjukkan ada 3 bentuk perfeksionisme. Yang pertama, self-oriented, tekanan dari diri sendiri untuk selalu sempurna. Yang kedua, other-oriented, tuntutan tinggi terhadap orang lain. Yang ketiga, socially prescribed. Keyakinan bahwa lingkungan menuntut kita untuk jadi sempurna. Dan bentuk terakhir ini nih yang paling beracun. Karena kita hidup dengan keyakinan bahwa dunia hanya akan menerima kita kalau kita tampil tanpa cacat. Kita jadi hidup dengan aturan tak tertulis kalau kita boleh bahagia tapi setelah sukses dulu. Kita boleh istirahat, tapi setelah semuanya selesai. Kita boleh dicintai, tapi setelah jadi versi terbaik diri kita sendiri. Padahal hidup gak nunggu kita sempurna untuk layak dicintai. Aku masih ingat satu masa waktu aku kerja tanpa tidur demi hasil terbaik. Aku pikir kalau aku berhenti, semuanya bakal gagal. Teman aku bilang, udah cukup deh istirahat. Tapi aku gak bisa. Aku terus revisi, terus perbaiki. Sampai akhirnya aku burn out. Proyeknya selesai, tapi hati aku kosong. Gak ada rasa bangga, yang ada cuma cemas. Dan ironisnya, orang lain tuh bilang aku hebat. Padahal dalamnya aku hancur. Di situ aku sadar, kadang perfeksionisme bersembunyi di balik kata komitmen. Kita bilang, aku tuh cuma pengen melakukan yang terbaik. Padahal yang kita cari adalah rasa aman. Aman dari kritik, aman dari penolakan, aman dari rasa gak cukup. Kita tumbuh dengan pikiran bahwa cinta dan penerimaan harus dibeli dengan kinerja. Dan tanpa sadar, kita jadiin produktivitas sebagai ukuran harga diri. Menurut Dr. Brené Brown, perfeksionisme bukan tentang jadi lebih baik, tapi tentang melindungi diri dari rasa malu dan penilaian orang lain. Kita pikir kalau kita tampil sempurna, gak ada yang bisa nyalahin kita. Padahal sebenarnya kita sedang membuat jarak antara diri sejati dan dunia luar. Perfeksionisme adalah baju zirah yang kita kenakan untuk nutupin ketakutan akan ketidaksempurnaan. Kita takut kelihatan lemah, takut kelihatan bodoh. Padahal justru dalam kerentanan itulah manusia bisa merasa paling hidup. Teman aku pernah bilang, aku lebih takut dibilang gak kompeten daripada gagal.
Dan aku tahu itu tuh benar. Karena di balik perfeksionisme, selalu ada rasa malu yang belum sembuh. Rasa takut bahwa kalau kita nggak sempurna, kita nggak akan dicintai. Ada sebuah studi yang nemuin bahwa tingkat perfeksionisme generasi muda meningkat hampir 30% dalam 30 tahun terakhir. Penyebabnya? Sosial media dan budaya performa. Kita tuh hidup di dunia yang bilang, kamu bisa lebih. Tapi jarang banget yang bilang, kamu udah cukup. Jadi kita tuh gak cuma takut gagal, kita takut gak terlihat berhasil. Kita bandingin diri kita dengan orang lain setiap hari. Bahkan istirahat pun sekarang harus produktif. Dan tanpa sadar, kita terus ngerasa kurang. Padahal yang hilang tuh cuma rasa damai di dalam diri kita sendiri. Penelitian klasik dari Dr. Ellen Langer dari Harvard menunjukkan bahwa manusia sering ngelebih-lebihin seberapa besar kendali yang mereka punya. Perfeksionisme melakukan hal yang sama. Kita pikir selama semuanya diatur dengan sempurna, hidup kita tuh aman. Padahal kendali itu tuh seringkali hanyalah sebuah ilusi. Kita nggak bisa ngontrol reaksi orang lain, kita nggak bisa mastiin hasil kerja yang sesuai harapan. Yang bisa kita kendaliin cuma satu hal, cara kita bereaksi terhadap hidup itu sendiri. Semakin kita mencoba ngontrol semuanya, semakin kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Dan disitulah kedamaian mulai hilang. Ngelepasin kendali bukan berarti kita nyerah. Itu artinya kita belajar percaya bahwa ada hal-hal yang tetap berjalan meskipun kita nggak lagi ngatur semuanya. Sadar atau enggak, orang yang mempraktekkan self-compassion itu tuh lebih resilient terhadap kegagalan dibanding mereka yang perfeksionis. Self-compassion bukan berarti memaafkan diri tanpa tanggung jawab, tapi melihat diri dengan empati seperti cara kamu menenangkan sahabat kamu yang lagi terluka. Berapa kali kamu ngehukum diri kamu sendiri karena kesalahan kecil. Padahal kamu gak akan sekeras itu kalau yang salah adalah orang lain. Kita tuh terlalu sering menuntut diri kita untuk sempurna, padahal yang kita butuhin justru adalah kelembutan. Kelembutan yang bilang, kamu tuh manusia, kamu boleh lelah, kamu boleh belajar pelan-pelan. Dan dari kelembutan itu, lahirlah keberanian untuk gagal. Karena kamu tahu, gagal tuh gak bikin kamu kurang berharga. Nah, setiap kali kamu ngerasa harus sempurna, coba deh latihan ini. Latihan 20%. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang akan terjadi kalau aku biarin 20% dari ini gak sempurna? Kalau aku posting tanpa diedit 10 kali, apakah dunia akan runtuh? Kalau aku lupa satu kalimat di presentasi, apakah karir aku akan selesai? Kebanyakan jawabannya enggak. Yang runtuh tuh cuma ilusi kendali. Dan saat itu runtuh, yang tersisa justru kebebasan. Sekarang ambil jurnalmu dan jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang paling aku takuti kalau hal ini gagal atau nggak sempurna? Yang kedua, satu hal kecil apa yang bisa aku biarin nggak sempurna hari ini? Ketiga, apa bukti kalau aku udah cukup baik bahkan sebelum semuanya selesai? Tulis pelan-pelan karena nulis tuh bukan cuma soal hasil, tapi soal kejujuran dengan diri sendiri. Dalam teori acceptance dan commitment therapy atau ACT, tujuan utama tuh bukan menghilangkan rasa takut, tapi belajar hadir bersamanya tanpa dikendaliin olehnya. Kamu gak perlu ngapus perfeksionisme. Kamu cuma perlu memeluknya sebagai bagian dari diri kamu yang dulu ingin melindungi. Setiap kali kamu ingin mengontrol segalanya, katakan lembut pada diri kamu sendiri, terima kasih udah berusaha ngelindungin aku, tapi sekarang aku aman. Sekarang silakan cari posisi duduk yang paling nyaman. Boleh tutup mata, lalu tarik nafas yang dalam, lalu buang. Sekali lagi inhale, exhale.
Setiap exhale, rasakan seluruh tubuhmu semakin rileks. Inhale, exhale. Sekarang, rasakan bagian di tubuhmu yang kamu rasa tegang atau kaku. Sekarang, bayangkan seluruh tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah benar-benar rileks. Sekarang, bayangkan diri kamu gagal. Bayangkan sesuatu di kehidupan kamu yang kamu rasa kamu coba segalanya untuk dikontrol, tapi kamu gagal. Ada hasil yang tidak sesuai rencana. Ada hal-hal yang terjadi di luar kontrolmu. Bayangkan itu terjadi padamu saat ini. Lalu rasakan di tubuh bagian mana yang menyimpan ketegangan atau mengalami sensasi. Mungkin di perut, di dada, di pundak. Rasakan saja tanpa perlu dianalisa. Amati saja. Rasakan sensasi di tubuh. Lalu sekarang, tanyakan pada bagian tubuh tersebut, kapan pertama kali kamu merasakan hal ini? Jika muncul sebuah ingatan di masa kecil, perhatikan saja, amati saja, tanpa perlu dianalisa. Mungkin muncul ingatan di mana dirimu diabaikan oleh orang tuamu, atau dimarahi karena melakukan sebuah kesalahan. Apapun memori yang muncul, sadari saja dan sadari emosi yang muncul. Mungkin sedih, marah, takut. Rasakan tanpa perlu dianalisa. Perhatikan versi kecilmu yang dulu. Seperti apa rupanya, model rambutnya, baju yang dipakai, dan perhatikan raut wajahnya. Perhatikan emosi yang dirasakan. Biarkan dirimu merasakan kembali emosi itu tanpa perlu dihindari. Emosi yang terpendam hanya butuh dirasakan sambil terus tarik nafas yang dalam dan buang. Sekarang, tanyakan kepada versi kecilmu apa yang dia butuhkan. Mungkin dia butuh ditemani, mungkin dia butuh dipeluk, mungkin dia butuh rasa aman. Sekarang, samperin versi kecilmu itu, dekati, lalu peluk dia. Bisikan padanya, kamu aman, kamu layak dicintai, kamu baik-baik saja. Lalu katakan, terima kasih kamu sudah kuat selama ini. Dan sekarang kamu gak sendirian. Rasakan tubuh versi kecilmu itu perlahan mulai melembut di dalam pelukanmu. Rasakan dia sudah merasa nyaman, rasakan dia sudah merasa aman. Lalu katakan dalam hati, aku gak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Aku berharga apa adanya.
Tarik nafas dalam. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Gosok-gosokkan tangan buat hangat. Lalu taruh di depan mata. Kedamaian bukan datang saat hidup kamu sempurna. Kedamaian datang saat kamu berani bilang, sekarang pun aku cukup. Kamu gak harus selalu punya kendali. Karena kadang kehilangan kendali adalah cara hidup untuk ngajarin kamu untuk percaya. Sebelum video ini berakhir, coba tulis di jurnal kamu, apa artinya pulang ke diri sendiri buat aku hari ini. Kalau aku berhenti ngejar kesempurnaan, seperti apa rasanya hidupku? Tarik nafas dalam, buang, ucapkan pelan, aku hadir, aku cukup, aku pulang. Selamat datang kembali di rumah kamu sendiri. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Sampai ketemu.